Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya di my channel Re Energy. Kali ini kita diberi kesempatan untuk sharing session bersama Get IT PLN di Win Project mengenai urgensi mengenai teknologi kincir angin. Kenapa kita harus bersegera menguasai teknologi kincir angin? Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, ada baiknya teman-teman di sini untuk melihat intro dari my channel. Yuk, check it out. Ya, selamat datang di my channel Re Energy. Bagi teman-teman di sini yang pengen tahu updatean tentang energi dan politik energi, renewable energy dan lingkungan. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya nanti teman-teman di sini mendapatkan semua analisa mengenai energi terbarukan. Kemudian, nih apa yang harus kita kuasai untuk mengenal mengenai teknologi kincir angin ini? Apa yang harus kita kuasai? Maka dari itu, kita di Get IT PLN kita bersegera untuk menguasai beberapa teknologi ini, yaitu part turbin angin, part utamanya. Ini pertama itu ada generator. Nah, di sini kita mungkin untuk membuat generator ini sedikit susah ya, karena perlunya teknologi yang tinggi, perlunya keterampilan yang udah maaf, maaf, udah tinggi, kemudian perlu pengalaman juga yang sangat lama. Kemudian di sini kita harus menguasai teknologi controller. Bagaimana kita harus menciptakan controller yang bagus untuk kincir angin. Bahwa kita tahu bahwa energi angin itu fluktuatif, maka kita harus bikin controller yang terbagus supaya menghasilkan energi yang bagus. Kemudian apa yang harus kita kuasai itu teknologi tentang data logger atau mendata sebuah data. Di sini kita mendata energi angin. Get mengembangkan data logger, ya. Get mengembangkan data logger itu kita buat sendiri. Di sini kita mendata angin, nantinya mendata angin, mendata suhu, mendata kecepatan angin, arah angin, kemudian energi solar. Nah, di sini tempat kita nanti untuk penelitian. Nanti kita bisa lakukan di penelitian, masukkan di penelitian, perlombaan. Di sini tempatnya. Kemudian apa yang kita harus kuasai itu tentang bilah itu sendiri. Supaya kalau kita udah menguasai keempat bidang ini, maka kita akan menguasai keseluruhan dari kincir angin. Kemudian kita berbicara mengenai power of wind turbine atau daya bahwa daya kincir angin itu teori dasar yaitu energi kinetik, yaitu E sama dengan setengah mp kuadrat. Nah, kita turunkan ini menjadi rumusnya, yaitu ini P sama dengan setengah rho luas permukaan dengan kecepatan angin. Tetapi bahwa para penelitian di Indonesia itu, para peneliti itu patah semangat lah karena letak lokasi di Indonesia yang berada di garis ekuator, bahwa energi angin yang terdapat di Indonesia ini kecil. Kemudian bahwa energi kecil itu maka daya pun sedikit. Tetapi kita lihat bahwa itu secara umumnya, tapi kita lihat di bawah di Indonesia bagian timur, bahwa di sana banyak sekali energi angin yang kita bisa manfaatkan dari skala kecil, kincir angin skala kecil maupun kincir angin skala besar, baik itu ada di darat ataupun ada di lautan. Ini kita lihat bahwa kincir angin itu, bahwa dari penelitian itu, bahwa energi angin itu rata-rata kecepatan angin di Indonesia itu kecil. Sedangkan kita berbicara ini kita itu intermezzo sedikit bahwa Indonesia kerjasama dengan perusahaan luar asing, ya,
itu bahwa energi angin itu kecil, tetapi itu kita harus antisipasi itu, karena energi angin itu bukan membicarakan tentang rata-rata, tetapi kecepatan angin per satu waktu. Kita lihat ini, itu tentang efisiensi dari kincir angin, bahwa menurut teori best limit, bahwa energi yang bisa dikonversikan secara teoritis untuk energi angin itu mencapai 0,959% atau 0,6, ya, kita anggap asumsi saja. Tetapi biasanya kita mengembangkan itu yang di berfokus itu yang ada di triplet propeller. Nah, itu mencapai range 45 atau 0,45. Itu secara teoretikalnya. Dari energi yang di sini itu sekitar 0,45 itu yang bisa dikonversikan menjadi energi listrik secara teori. Tapi kita lihat aktualnya nanti ada sedikit efisiensi pengurangan dari rotor ataupun yang lainnya. Kemudian kita berbicara tentang energi persatuan kecepatan angin. Ini data penelitian saya dengan dosen. Ini bahwa kecepatan angin itu energinya naik secara kuadrat, ya, bahwa setiap pertambahan energi angin itu energinya selalu meningkat. Itu mencapai 250 kilowatt. Ya, itu asumsi saja, ya, kayak itu. Kemudian bahwa kincir angin itu kita bisa mengembangkan smart wind turbine atau large wind turbine. Itu boleh kita nanti, ya, sebelum kita seharusnya pemerintah Indonesia itu mengembangkan kecil dulu, baru memasang yang besar. Itu prosesnya. Karena kalau kita telah menguasai, berhasil mengaplikasikan kecil, maka kita nanti kemungkinan besar akan berhasil untuk mengembangkan kincir angin yang besar ini. Kemudian kita lihat bahwa kincir angin itu memiliki bilah, ya, atau ini, ya, kita lihat ini bilahnya ini itu gampang sekali. Itu cuma terbagi 3 jenis, yaitu cuma taper, yaitu mengecil ke ujung. Kemudian yang taperless sama, dari ujung ke pangkal itu sama. Kemudian yaitu inverse taper, dari pangkal ke ujung itu membesar. Terus kita berbicara tentang spirit of innovation, atau membangun sebuah komunitas, membangun sebuah kelompok kerja yang berfokus pada inovasi teknologi kincir angin. Maka kita harus mempunyai 10 skill mengenai ini. 10 skill ini juga bisa diterapkan di dunia kerja. Yang pertama itu adalah leadership. Nah, di sini kita di kampus kita banyak sekali latihan kepemimpinan, yaitu ada LKMM ataupun LDKM, itu semuanya tentang kepemimpinan. Kemudian kita harus belajar tentang teamwork, karena, ya, sebagusnya kita, ya, kita harus belajar untuk belajar teamwork. Kemudian itu creative and innovation. Kemudian communication skill, diplomasi dan presentasi. Kita harus pintar untuk membicarakan pendapat kita di depan umum. Kemudian kita harus belajar public speaking. Kita harus belajar mengenai bahasa asing atau bahasa Inggris, ya. Kita harus belajar dengan serius. Kemudian kita harus belajar mengenai komitmen kita terhadap sesuatu, atau istiqomah kita terhadap sesuatu. Kemudian kita harus belajar menerapkan itu manajemen waktu, karena, ya, kita sebagai mahasiswa pada kegiatan baik itu kuliah, organisasi, ataupun proyeknya lainnya, maka kita harus manajemen waktu sebaik mungkin.
Kemudian kita harus cepat untuk tanggap pada sesuatu atau problem solving. Kita harus siap memecahkan masalah. Maka kita harus kita harus belajar tentang problem solving. Kemudian kita harus belajar mandiri, karena ya kita harus dengan kemandirian kita nanti mudah untuk mengembangkan skill kita. Kemudian setelah kita masuk ke organisasi, alhamdulillah saya di sini di kampus ITPLN bersama teman-teman di himpunan mahasiswa mesin ITPLN. Kemudian saya tidak cukup hanya mengembangkan diri di himpunan jurusan. Kemudian saya memasuki yaitu GATE ITPLN. Nah, di sini saya belajar mengembangkan diri saya lebih dalam lagi mengenai teknologi energi terbarukan. Dan di sini saya mengambil saya bilang lagi itu hydro project tentang pemanfaatan energi air. Tapi saya nggak puas, jadi saya mempelajari baru 3 yang saya kuasai, tentang angin, tentang matahari, energi matahari, dan energi air ya. Kemudian alhamdulillah karena karena telah saya banyak pengalaman ilmu, saya pengen berbagi pada teman-teman. Alhamdulillah saya membentuk sebuah channel YouTube itu tentang bagaimana kita menguasai analisa tentang energi terbarukan. Mungkin teman-teman bisa nanti dinonton channel saya. Di sini tentang analisa. Di sini saya membagikan ilmu saya, karena kenapa? Menurut saya ilmu itu nggak perlu banyak mau di sharing, karena ilmu itu pada hakikatnya itu harus kita bagikan kepada orang lain, karena beban ilmu itu ya nanti kita akan ditanyakan di akhirat, ilmumu digunakan untuk apa. Itu makanya dengan kita berbagi itu, ilmu kita jadi bermanfaat dan menjadi amal jariah kita. Kemudian di sini teman-teman saya di sini ada adik saya sini di HMM. Kemudian ini teman-teman saya bersama teman-teman saya di sini mengembangkan ya bekerja sama untuk ya berkegiatan tentang energi terbarukan. Di sini salah satu kegiatan saya itu mengembangkan kincir angin, baik itu yang kita sebutkan lagi bilah taperless, taper. Nah, itu kita kembangkan di GATE ITPL ini nih. Kemudian apa yang kita butuhkan setelah kita melakukan inovasi, berkarya, kita harus menjunjung tinggi itu adalah spirit of innovation. Kita harus tetap semangat untuk berkarya, untuk berinovasi di kampus. Walau kampus kita misalnya teman-teman di sini kekurangan dana, maka kita harus cari, kita bisa menggunakan sponsorship ataupun patungan sama kita sama kelompok kerja, tapi kita harus tetap yaitu spirit of innovation, yaitu semangat kita untuk berinovasi walaupun kita setiap keadaan terdesak ataupun kesusahan, kita harus tetap semangat untuk berinovasi. Kemudian setelah kita semangat, kita sendiri semangat untuk berinovasi, karena kita telah menjunjung tinggi kampus teknik kita, maka itu inovasi kita harus ditingkatkan. Kemudian kita setelah kita semangat untuk berinovasi, kita masuk sebuah organisasi. Nah, di sini bila teman-teman di sini pengen fokus kepada bidang energi terbarukan, ada GATE. Mungkin di jurusan masing-masing juga ada, ataupun di bidang teknologi ada tempatnya lain, ataupun bakat minat lain, silahkan masuk di organisasi. Kemudian kita harus membuat tim yang bergerak di sebuah inovasi. Kita perkecil lagi, buatlah kelompok-kelompok yang ajaklah teman-teman yang berfokus untuk sebuah penelitian, perlombaan, ataupun yang lain. Kita buat timnya, kita buat kelompoknya, biar sama kita fokus nih, kita ada proyek ini, kita kerjakan. Kemudian kita asah skill kita asah kemampuan kita untuk
menguasai ini, baik itu PKM. Nanti teman-teman kan di sini kan udah masuk bulan PKM nih, pekan kreatif mahasiswa. Nah di sini teman-teman harus membuat kelompok skill kita, kelompok dan skill untuk ya ikut perlombaan itu. Maka teman-teman di sini, baik itu di teman-teman di GET, teman-teman di jurusan, ataupun teman-teman yang lain, itu harus ikut PKM ini. Karena ini baik untuk nama baik untuk menjunjung nama baik kampus di PKM ini. Dan juga di PKM ini kita diberi kesempatan untuk berinovasi, dan kita kalau lolos kita bisa diberikan dana untuk berinovasi. Kemudian jangan lupa bahwa kita perlu namanya pembimbing, pelatih ataupun induk semang yang nantinya memarahi kita, membimbing kita, menasihati kita. Karena kalau kita sama temannya, kalau kita ada cekcok, ya kita ya banyak permasalahan. Mungkin kita nanti pakai fisik, pakai kata-kata, maka kita perlu ada pembina yang nantinya mengarahkan kita untuk supaya kita tetap di jalan yang benar. Atau tepat kalau kita ada kebingungan, kita tanyakan ke pembina kita. Alhamdulillah saya di sini di kampus ITPLN ini banyak sekali, bukan banyak sih, tapi ada beberapa dosen yang mau membina saya untuk melakukan penelitian, baik itu penelitian di kincir angin ataupun di PLTS. Itu alhamdulillah saya mendapatkan dosen yang benar-benar mau membimbing saya. Setiap minggunya saya diberi kesempatan untuk berdiskusi untuk mengenai teknologi kincir angin. Oke. Oke ya, tunggu sebentar. Maaf. Kemudian maka dari itu teman-teman di sini yang mau untuk berinovasi, silakan untuk mencari pembinanya, mencari dosen yang mau membimbing teman-teman di sini. Karena kalau kita dapat ini, enak banget kita mendapatkan link tentang inovasi, link mungkin teman-teman mau melanjut studi, mungkin teman-teman mau melanjut studi di S2, ini kesempatan teman-teman. Kemudian nah sini saya bersama teman-teman baik itu di mesin, baik itu di teknik mesin maupun di gate itu melakukan pengembangan pemanfaatan energi matahari dan energi angin. Ini kita awal saya Lampu nggak ada, ginilah kalau anak teknik udah berkarya. Oke, di sini awal saya berkecimpung mengenai PLTS. Jadi saya mencoba belajar itu bagaimana teknologi mengenai PLTS ini, baik itu rangkaiannya maupun nanti gimana pemanfaatannya, gimana energinya. Di sini kita awal saya mengenai PLTS. Kemudian di sini bersama teman-teman baik itu di gate maupun di mesin, saya di sini di gambar sebelah sini saya bersama teman-teman itu menguji coba kincir kita di kampus kita. Maka dari itu teman-teman di sini walaupun ya, keadaan pandemi ini, kita harus tetap semangat untuk berinovasi. Banyak kok cara-caranya. Kemudian di sini kita bersama teman-teman GET melakukan pengembangan kincir angin, baik itu yang bilah yang inverstepper, bilah yang taper atau yang taperless. Kita melakukan pengembangan itu. Kita di sini kita
memanfaatkan. Ini kita lagi tes balancing. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak bilah itu tidak balance atau seimbang, itu nanti akan timbul vibrasi yang sangat besar. Itu sangat jelek sekali untuk konversi energi anginnya. Kemudian di sini kita dengan teman-teman IT PLN, Gate IT PLN, kita melakukan pengembangan dan pemasangan teknologi data logger, itu mengolah data. Nah, di sini kita di kampus IT PLN, di sini di samping lab laboratorium renewable energy, kita melakukan pemasangan tahap 1 itu pemasangan anemometer, yaitu sensor untuk mendeteksi atau untuk mengukur kecepatan angin. Nah, nanti untuk gelombang-gelombang selanjutnya kita akan menambah wind direction, yaitu mengenai alat untuk mengukur arah angin. Terus kita akan menambah tentang bukan di sini yang tahap 1 baru anemometer daya kincir angin, kemudian arusnya itu sudah kita lakukan pemasangannya di sini di data logger ini. Kemudian untuk pengembangan selanjutnya, untuk penambahan sensor-sensor selanjutnya itu sensor wind direction, terus power solar, kemudian suhu, temperatur, dan kelembapan nanti kita pasang di sini. Nah, nantinya kita ajukan, kita masukkan data ini untuk penelitian skripsi teman-teman. Nah, di sini adalah momen kita, karena ya apalagi sekarang di masa pandemi kan, mungkin angkatan tua ya udah pusing ini magang di mana, data dari mana. Nah, ini kesempatan kita. Kalau kita ada alat ini, kita bisa mendapatkan data untuk melakukan pengembangan, baik itu kalau kita ada sensor angin dengan sensor angin dan power solar, itu kita bisa skripsi tentang mengenai kincir angin dan PLTS, itu pembangkit tenaga surya. Itu makanya kita di sini Gate ITPN menggencar-gencar untuk mengembangkan teknologi ini, karena ya itu untuk penelitian kita. Kemudian di sini saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk memasang kincir angin di ketinggian 12 meter di atas permukaan tanah ya. Nah, sini anginnya sangat kencang sekali. Nah, di sini kita melakukan maintenance, bukan maintenance tapi uji coba kita kincir angin di LBN atau Lentera Bumi Nusantara, itu di Tasik. Di sini kita setelah kita membuat bilah, maka kita lakukan itu tes di kincir angin secara langsung. Nah, di sini kita setelah memasang, kita uji coba di angin pelan yang harus bergerak, di angin kencang dia harus bertahan. Takut. Nah, di sini angin badai harus bertahan. Angin badai dia harus putar buat kincir kita, atau kita terbuat dari kayu, dia harus bertahan hampasan angin kuat itu. Ini pada ini atau Lentera Bumi Nusantara, angin itu bisa menerbi ada pohon ini itu itu banyak sekali yang jatuhan ya, saking kencang. Jadi ini saking kincir berbunyi seperti helikopter ya, berdesing itu ya. Tapi kalau kita secara teorinya bahwa noise atau kebisingan itu tidak bagus, karena itu berpengaruh kepada efisiensi kincir angin, atau turbulensi dari kincir angin itu tidak bagus, karena itu mempengaruhi kepada konversi daya dari kincir angin.